وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi penting dalam agama. Dan pembahasan kita sekarang kita sudah masuk di pondasi yang kedua, Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan Islam itu ada rukun, dan rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan telah kita jelaskan syahadat dan syahadat la ilaha illallah itu, atau syahadat itu ada 2, dinamakan dengan syahadat ilahiyah, mengesahkan Allah dalam sesembahan. Kemudian yang kedua syahadat risalah, mengesahkan Rasulullah dalam ketaatan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian syahadat la ilaha illallah, atau dinamakan dengan syahadat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 2 rukun. Rukun yang pertama dinamakan dengan nafi, meniadakan, diambil dari kalimat la ilaha. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu ada 2 poin di situ. Yang pertama la ilaha, kemudian yang kedua illallahu. La ilaha itu meniadakan, karena artinya tiada sesembahan. Tiada itu berarti penafian. Berarti orang yang bersyahadat itu, yang pertama dia harus menafikan semua macam peribadatan. Semuanya harus kita tolak, semuanya harus berlepas diri. Ini yang pertama. Jadi rukun yang pertama itu nafi. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu dinamakan dengan al-itsbat, yaitu ucapan illallahu, la ilaha illallahu. La ilaha itu nafi, illallah itu itsbat, yaitu setelah itu kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Siapa yang tidak menetapkan 2 ini, nafi dan itsbat, maka syahadat la ilaha illallah tidak sah. Karena itu rukunnya. Kayak orang sholat, dia sholat tapi nggak menjalankan rukunnya. Ada 1 rukun yang tidak dijalankan, maka sholatnya batal. Demikian juga la ilaha illallah, kalau ada 1 yang nggak dijalankan, maka syahadatnya batal. Jadi syahadat la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Yang pertama nafi, harus menolak, membersihkan hati kita dari semua peribadatan. Kemudian yang kedua illallah, itu penetapan, namanya itsbat, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan 2 perkara ini, yaitu nafi dan itsbat ini, itu nanti dijadikan kaidah oleh para ulama dalam sistem pendidikan. Dan itu metode Rasulullah SAW juga dalam mendidik. Adanya dinamakan dengan tasfiyah, kemudian tarbiyah. Dalam sistem pendidikan itu ada namanya tasfiyah dan ada namanya tarbiyah. Oleh itu Nabi dan Rasul itu ketika berdakwah, mendidik manusia itu, tugasnya pertama itu wayuzakihim, membersihkan jiwa. Jadi dibersihkan dulu, disucikan dulu jiwa. Yuzakihim. Kemudian yang kedua wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Kemudian yang kedua mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Sunnah. Itu dinamakan dengan itsbat, penetapan. Sehingga mengisi atau namanya tarbiyah itu proses setelah membersihkan. Yang pertama itu jiwanya dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru diisi dengan konten kebaikan. Demikian juga la ilaha illallah kayak gitu juga. La ilaha illallah dibersihkan dulu, semua macam pengagungan kepada Allah Ta'ala semuanya dibersihkan dalam hati. Ketika kita katakan illallah, setelah itu baru kita tetapkan yang berhak kita sembah itu hanya Allah Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qaulu ta'ala. Dan tafsir la ilaha illallah dengan nafi dan itsbat itu
sebagaimana telah Allah jelaskan sendiri dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Zuhruf ayat 26 sampai 28. Ini telah kita baca, yaitu firman Allah Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya namanya Azar. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayadin, karena Tuhanku itu akan memberikan saya petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan itu, dakwahnya Nabi Ibrahim itu sebuah kalimat yang kekal dan abadi pada keturunan Nabi Ibrahim. Aqibihi, aqib itu keturunan. La'allahum yarji'un, supaya mereka semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kata para ulama, di sini sebutkan la ilaha illallah itu maknanya kayak yang diucapkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun itu nafi, atau maknanya sama dengan la ilaha. Maknanya la ilaha, tiada. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri, berarti la ilaha itu nafi. Konsekuensinya apa? Harus berlepas diri dari semua selain Allah Ta'ala. Ini la ilaha itu seperti itu. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Yaitu saya itu nggak akan menyembah Tuhan kalian kecuali yang saya sembah itu hanya zat yang telah menciptakanku. Kalimat illalladzi fatarani itu maknanya kalimatnya illallahu, sama dengan makna kalimat illallah, la ilaha illallahu. Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Nah, itu artinya itu sama dengan la ilaha illallah. Fa innahu sayyatin, Tuhanku itu akan memberikan saya petunjuk. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Kalimat Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai pondasi yang terus menerus ada pada anak keturunan Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Berarti agama tauhid. Agama tauhid, dan tauhid nggak bisa benar kecuali harus berlepas diri. Maka kalau dia itu dia bertauhid, dia muslim, tapi dia itu masih wala kepada orang-orang kafir, masih menganggap mereka itu baik, masih menganggap mereka itu saudara kita, bahkan tidak berani mengkafirkan mereka, maka berarti Anda itu menetapkan isbat, tetapi Anda itu menolak nafi. Contohnya misalkan kalau ada orang muslim seperti orang liberal itu, orang muslim ketika ditanya orang Yahudi, orang Kristen itu kafir nggak mereka itu? Kata enggak, mereka nggak kafir. Kenapa? Karena lafaz kafir itu nggak toleransi. Jangan kita katakan kafir, katakan saja itu non muslim. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Kristen itu mereka juga nyembah Allah Ta'ala itu, sehingga saya nggak berani mengkafirkan mereka itu. Maka kita katakan Anda ini berarti belum bertauhid. Kenapa? Anda memang menetapkan Allah sebagai Tuhan, iya Anda tetapkan, berarti Anda itu menetapkan isbat, tetapi Anda tidak menerima nafi. Berarti Anda itu tidak menerima nafi. Nafi itu apa? Berlepas diri, harus berlepas diri dari orang kafir dan kesyirikan mereka. Kalau tidak, berarti batal, kalimat tauhidnya itu batal. Nah, berarti intinya kalau kita itu mau bertauhid itu tugas kita itu dua yang kita amalkan. Yang pertama kita harus menafi, kita harus meniadakan, menolak, berlepas diri, membenci semua peribadatan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kita harus menetapkan hanya Allah yang berhak kita sembah. Itu yang dinamakan dengan kalimat tauhid. Setelah itu beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman ini untuk menjelaskan isi kalimat la ilaha illallah, yaitu surat Al-Imran ayat 64. Allah Ta'ala berfirman qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kepada orang-orang ahlul kitab, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Kristen dan Yahudi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ayo kita sepakat terhadap sebuah kalimat yang kita sepakati antara kita dan kalian. Ayo kita pegang, ayo kita menetapkan sebuah kalimat yang kita tetapi bersama. Yaitu apa? Semua agama itu netapi seperti ini. Yahudi zamannya Nabi Musa, Kristen zamannya Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sama.
Sama-sama apa konsepnya itu? Allah ta'ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Yaitu apa? Kalimat yang disepakati sama Yahudi, Kristen, orang Islam itu Allah na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Allah na'budu illallah itu Allah na'budu, kita jangan menyembah, itu namanya nafi. Kita jangan menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah Ta'ala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun, kalau mereka berpaling, mereka tidak mau menetapkan itu, faqulu, maka ucapkan kepada mereka, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami orang-orang yang berlepas diri kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini ini pun tafsir la ilaha illallah, yaitu la ilaha itu, ini perlu fahami yang sering saya sebutkan, dan itu nanti di sini jelaskan lebih detail lagi itu ayat ini itu. Maka satu ayat dengan ayat yang lain itu saling mentafsirkan. Kalau kita ingin memahami satu ayat Al-Quran, fahami dengan ayat-ayat yang lain, sehingga satu ayat dengan yang lain itu saling berketerkaitan. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan sebuah kalimat yang disepakati orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim itu apa? Allah na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini artinya sama dengan la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha, ilaha itu berkaitan masalah penyembahan. La ilaha itu berkaitan masalah penyembahan, bukan berkaitan masalah ketuhanan. Oleh karena itu kalau orang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan, maka kita katakan ini keliru dan fatal kelirunya itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu berkaitan masalah peribadatan. Sehingga dalam ayat ini kan mengatakan Allah na'budu, supaya kita tidak menyembah. Tidak menyembah, berarti la ilaha itu artinya apa? Sesembahan. Allah itu sesembahan kita. Sehingga la ilaha illallah itu artinya bukan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, bukan. Tetapi la ilaha illallah itu artinya tiada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan na'budu, Allah na'budu, supaya kita tidak menyembah. Berarti kalau kita perhatikan itu agama Yahudi yang murni, agama Kristen yang murni, agama Islam yang murni, agama yang menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti ini, yaitu sebuah kalimat yang disepakati bersama semua agama, itu dinamakan dengan usul syariah. Syariat itu syariat itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan usul syariah, usulnya, pondasinya, yaitu apa? Sesuatu yang disepakati oleh semua para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu sepakat dalam masalah itu dinamakan dengan usul syariah. Kemudian yang kedua ada namanya furu'us syariah, furu'nya. Jadi syariat itu ada dua. Syariat itu ada yang usul, ada yang pondasi. Itu apa? Sama semua agama sama. Semua nabi dan rasul sama itu. Kemudian ada yang furu', ada yang cabang. Kalau cabang itu beda-beda. Likulli minhum ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami jadikan setiap kalian itu syariat dan metode beragama yang berbeda-beda. Yaitu apa? Cara beribadahnya kepada Allah itu beda-beda. Itu namanya apa? Furu' syariahnya, cabangnya. Tetapi kalau pondasinya sama, pondasinya itu sama. Itu apa pondasinya? Itu tauhid. Semua nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang jumlahnya banyak sekali rasul itu, nabi dan rasul banyak sekali itu, dakwah mereka semuanya sama. Dakwah mereka semuanya sama, yaitu apa? Dakwah mereka itu dakwah tauhid. Semua itu dakwahnya tauhid. Maka tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berbeda, tidak, semuanya sama. Nabi dan rasul semuanya sama dalam masalah ini. Itu yang dinamakan dengan usul syariahnya.
dinamakan dengan usul syariah, dan itu nggak berbeda-beda. Tetapi metode beribadahnya, terus kalau kita mau beribadah kepada Allah itu kayak apa ibadah kita itu? Kalau metode beribadahnya itu beda-beda. Setiap nabi itu beda-beda. Ada Nabi Muhammad diperintahkan sebuah perintah, nabi sebelumnya nggak ada. Terkadang nabi sebelumnya dibolehkan, zamannya Nabi Muhammad nggak dibolehkan. Kenapa? Karena beda-beda. Cara beribadahnya itu beda-beda. Tapi kalau tauhidnya sama, tidak ada perbedaan dalam masalah tauhid antara semua nabi dan rasul, nggak ada. Cuma yang membedakan itu dalam masalah peribadatan. Contohnya misalkan kalau kita baca Al-Quran, misalkan Allah Ta'ala berfirman, berbicara tentang masalah pernikahan itu, Allah Ta'ala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian itu menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Misalkan menikah sama seorang wanita, wanita itu punya kakak perempuan juga itu, akhirnya apa? Dinikahi sekalian itu, sehingga apa? Kakak beradik itu dalam satu ikatan pernikahan, suaminya sama. Kalau seperti ini dalam agama kita nggak boleh. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa bainal ukhtan, menikah dengan wanita yang dinikahi sama bapak kalian, kecuali kalau itu sudah berlalu, yaitu kalau umat-umat terdahulu dibolehkan. Contohnya misalkan gini, bapak kita misalkan menikah dengan seorang wanita, itu bukan ibu kita, berarti kan ibu tiri kita itu. Kalau bapak kita meninggal dunia, maka zaman dulu itu boleh saya nikah dengan ibu tiri saya. Zaman dulu dibolehkan, tapi ketika Islam datang nggak dibolehkan. Kenapa? Syariatnya beda. Syariatnya berbeda-beda. Maka itu setiap nabi itu punya syariat yang berbeda-beda. Dalam apanya? Dalam furuknya. Dinamakan dengan furuknya, dalam cabang-cabangnya. Tetapi semua nabi dan rasul itu semuanya sama, sama dalam usulnya. Oleh itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-anbiya'u abna'ul allad. Para nabi dan rasul itu mereka itu saudara sebapak. Abuhum wahidun wa ummahatuhum mukhtalifah. Ibu mereka, bapak mereka satu, tapi ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya apa itu? Nabi dan rasul itu bapaknya satu. Bapaknya itu apa? Usulnya. Pondasi syariat mereka sama. Sama-sama apa? Dakwah tauhid semuanya itu. Nggak ada yang keluar dari itu. Tetapi ibu mereka itu berbeda-beda. Ibunya itu apa? Syariatnya. Ibunya itu berbicara masalah cara menyembah Allah. Cara menyembah Allah beda-beda. Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 kali sehari semalam. Apakah itu diwajibkan kepada umat sebelum kita? Tidak. Nabi Musa 50 kali sehari semalam. 50 kali, bayangkan itu. Beda. Ya, demikian juga kita diperintahkan untuk zakat. Zakat kita ada dua, zakat mal, zakat fitr. Apakah zaman dulu ada? Nggak ada. Ramadan, kita diperintahkan puasa 1 bulan Ramadan. Apakah umat terdahulu puasa Ramadan? Enggak. Mereka puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Berarti kalau kita perhatikan apa? Perincian syariatnya itu beda-beda itu. Kalau sudah bicara masalah furuknya, cabangnya syariat itu beda-beda, tapi usulnya sama. Oleh karena itu, walaupun Nabi dan Rasul itu mereka punya ciri yang berbeda-beda, mereka itu berdakwah kepada umat yang berbeda-beda, tetapi dakwah mereka sama. Mereka tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid. Hatta Nabi Lut yang masyarakatnya itu homoseksual, tetap Nabi Lut itu dakwahnya dakwah tauhid. Demikian juga umat-umat yang lain, walaupun mereka itu beda-beda, dosanya mereka itu beda-beda, tetapi tetap tauhid itu nggak pernah lupa. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama itu, tauhid itu adalah usul syariah, sehingga semua nabi dan rasul itu pasti dakwahnya itu. Cuma kalau berbicara masalah syariatnya, masalah cabangnya itu beda-beda. Maka itu di sini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajak orang Yahudi, mengajak orang Kristen terhadap semua kalimat yang mereka sepakati. Yaitu bicara masalah apa? Bicara masalah usul syariatnya. Sama. Yaitu apa yang mereka sepakati? Masalah peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh selain itu. Cuma cara menyembah Allah itu nanti beda-beda. Cara menyembah Allah itu beda-beda, tetapi tujuannya sama. Tujuannya harus ditujukan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu adalah orang-orang yang mendapatkan kitab suci dari atas langit, yaitu orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul, kemudian mendapatkan kitab suci.
Siapa mereka? Yang kita kenal ahlul kitab itu cuma dua. Orang Yahudi, mereka itu memiliki kitab suci namanya Taurat dari Nabi Musa. Kemudian orang Kristen, kitab suci Injil dari Nabi Isa. Sedangkan yang lain kita nggak mendapatkan. Walaupun mungkin ada umat yang lain yang mereka itu dulunya punya kitab suci, tapi agama kita nggak menyebutkan, sehingga kita pun nggak berani, karena itu perkara yang baik bagi kita. Contohnya misalkan Hindu Buddha. Apakah Hindu Buddha itu mereka itu ahlul kitab? Karena mereka punya kitab suci juga itu. Ada yang kitab Wirda, ada yang kitabnya itu macam-macam. Jadi kitabnya mereka itu punya kitab. Ada yang mengatakan Buddha itu, jadi Buddha itu nama orang yang mendakwahkan atau mengajak manusia untuk mengikutinya itu, orangnya itu namanya Buddha. Siddhartha Gautama, Buddha. Lah, pertanyaan di sini, Buddha itu nabi atau rasul atau bukan itu? Ada sebagian orang yang mengatakan dia itu rasul. Ada yang mengatakan dia itu rasul, dan dia itu membawa kitab suci dari atas langit itu. Tapi kita katakan kita nggak bisa menetapkan. Kenapa kita nggak bisa menetapkan? Karena nggak ada dalil. Al-Quran nggak pernah menyebutkan, hadis Rasulullah SAW nggak pernah menyebutkan, sehingga kita katakan wallahu alam. Maka yang kita kenal orang-orang ahlul kitab itu cuma dua. Orang ahlul kitab itu cuma dua, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Selain itu wallahu alam. Maka itu selain itu Yahudi dan Nasrani kita masukkan dalam deretan orang musyrik. Mereka itu masuk dalam deretan orang-orang musyrik, tapi tidak masuk ahlul kitab. Ya kan? Perhatikan ini. Walaupun apa? Walaupun mungkin mereka itu dulunya nabi, maksudnya nabi diutus kepada mereka itu. Agama Yahudi, agama Hindu Buddha itu mungkin dulunya nabi. Tetapi apa? Tidak sampai dalil kepada kita. Maka ketika nggak sampai dalil kepada kita, maka kita nggak berani menetapkan. Tapi kita nggak berani mengingkari juga. Kita katakan apakah Buddha itu nabi? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa menetapkan dia itu nabi karena nggak punya dalil. Kita juga nggak bisa mengatakan dia itu bukan nabi karena kita nggak ada dalil untuk menolak dia juga itu. Tapi selama dia, yaitu agama Hindu Buddha itu nggak pernah dimasukkan oleh Allah dan Rasulullah dalam deretan ahlul kitab, berarti kita nggak berani memasukkan mereka dalam ahlul kitab. Berarti masuknya apa mereka itu? Masuknya orang-orang musyrik. Masuknya orang-orang musyrik. Jadi beda nanti antara ahlul kitab dan orang musyrik itu beda. Orang-orang ahlul kitab dan orang musyrik itu beda. Semuanya sama-sama kafir. Kalau kafir semuanya itu, semuanya kafir. Orang Kristen kafir, orang Yahudi kafir, orang musyrik kafir. Orang kafir itu lebih luas cakupannya itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrik, ahlul kitab dan musyrik. Berarti apa? Berarti ahlul kitab itu ada dua. Orang kafir itu ada dua. Orang kafir yang ahlul kitab, kemudian yang kedua orang kafir yang musyrik. Orang kafir yang ahlul kitab itu cuma dua, yaitu siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Orang kafir yang musyrik selain itu, yaitu semua agama selain itu. Sehingga apa? Semua agama, termasuk orang ateis, komunis, orang Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, itu semuanya masuk. Bermacam-macam agama, macam-macam itu. Bahkan termasuk di Indonesia itu agama yang muncul itu kan marhen. Marhen itu kan jadi agama. Marhenisme itu kan agama. Jika seandainya itu dianggap agama, berarti itu musyrik juga itu. Kenapa? Karena diyakini agama, sekarang jadi agama itu marhen itu. Dan di Indonesia banyak. Di Indonesia banyak. Pekalongan pun banyak itu orang-orang yang ikut kelompok marhenisme itu cocok dengan kejawen. Itu yang penting itu lelaku. Yang penting orang itu jadi orang baik di hadapan orang. Nggak butuh sholat, nggak butuh puasa, nggak butuh ini. Yang penting saya itu jadi orang baik gitu. Ya kan? Jadi baik versi Allah itu versi mereka sama. Selama kita itu baik di versi orang, berarti apa? Kita itu baik di versi Allah Ta'ala itu. Nggak harus kita itu sholat, nggak harus puasa, nggak harus mengamalkan Islam. Yang penting saya itu baik. Itu namanya marhen. Ya, jadi seperti kayak kejawen, yaitu hampir mirip dengan kejawen, maka itu diterima. Di kejawen itu diterima marhen itu. Berarti apa? Semua agama selain Islam, selain Yahudi, selain Kristen, itu semuanya musyrik. Semuanya musyrik, walaupun apa? Mereka kafir. Jadi berarti apa? Orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir yang ahlul kitab, ada orang kafir yang musyrik. Bedanya apa? Bedanya dalam urusan sembelihan dan urusan pernikahan. Itu hukumnya beda. Ya, dalam Islam itu membedakan. Yaitu apa? Masalah sembelihan. Kalau ada orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani menyembelih binatang, menyembelih ayam misalkan itu,
Bagaimana hukum sembelihan mereka itu? Boleh nggak kita itu makan? Padahal yang menyembelih orang Kristen itu atau orang Yahudi itu, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tetapi kalau yang menyembelih itu adalah orang musyrik, orang Hindu, Buddha, Konghucu, demikian juga semua agama selain itu, maka hukum sembelihan mereka bangkai. Tidak boleh kita makan. Berarti apa? Dibedakan dalam agama kita itu dalam dua perkara. Yang pertama adalah masalah sembelihan. Sembelihan orang ahlul kitab boleh kita makan. Kalau sembelihan orang-orang musyrik hukumnya bangkai, hukumnya haram, nggak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perempuan mereka, seorang laki-laki muslim boleh menikahi orang Kristen, perempuan Kristen atau perempuan Yahudi boleh, dibolehkan menikahi mereka boleh. Tetapi syaratnya apa? Yang laki-laki itu yang Islam, yang Kristen itu yang perempuan. Tetapi kalau yang Kristen itu yang laki-laki, perempuannya itu yang muslim, maka nggak boleh. Tetapi dibolehkan itu apa? Seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Kristen. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, maka batal pernikahannya. Pernikahannya tidak sah, sehingga dalam agama kita kalau dia berhubungan intim, maka itu dianggap zina. Tetapi kalau ada orang laki-laki muslim, misalkan gini, ada seorang muslim, dia itu ingin menikah dengan wanita tapi agamanya Kristen, boleh nggak? Boleh. Dalam agama kita dibolehkan itu. Dalam agama kita dibolehkan. Tetapi kalau ditanya mana yang terbaik, maka kita katakan yang terbaik itu wanita muslimah. Tetap wanita muslimah itu yang terbaik. Tetapi kalau memang toh orang itu ingin menikah dengan seorang wanita Kristen misalkan, terus bagaimana hukumnya itu? Hukumnya boleh. Dalam agama kita hukumnya dibolehkan. Jadi kenapa dibedakan antara ahlul kitab demikian juga orang musyrik itu? Karena ada dua hukum yang berbeda. Ada dua hukum yang berbeda. Yang pertama masalah sembelihan, kemudian yang kedua masalah pernikahan dengan wanita mereka. Oleh karena itu kalau kita misalkan kita tinggal di negara, misalkan ada orang tinggal di Amerika, kita misalkan jalan-jalan ke Amerika, boleh nggak kita itu makan di restoran mereka, kemudian kita itu yang ada dagingnya itu, atau kita beli ke pasarnya mereka, beli daging, kita masak, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena negara Kristen. Dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan mayoritasnya. Ketika mayoritas itu ahlul kitab, maka boleh kita makan. Tetapi kalau kita itu jalan-jalan misalkan pergi ke Cina, pergi ke Jepang, yang sana itu bukan muslim mayoritasnya, bukan Kristen, bukan Yahudi, kebanyakan mereka musyrik. Terus bagaimana hukumnya? Kita nggak boleh makan daging sampai kita tahu secara pasti yang menyembelih itu orang muslim atau Yahudi atau Kristen. Tetapi kalau kita beli beli daging di pasar yang sudah sembelihan, maka hukumnya bangkai. Hukumnya tidak dibolehkan. Termasuk apa? Impor, daging-daging impor itu. Datang daging impor yang sudah berupa daging kemasan itu, sudah freezeran itu, sudah kemasan itu, kita lihat dari mana datangnya itu. Kalau dari negeri yang mayoritas itu Islam atau mayoritas itu ahlul kitab, maka boleh kita makan. Datangnya dari Singapura misalkan, datang dari Australia, datang dari Amerika, Eropa, itu boleh. Tetapi kalau ini datangnya dari mayoritas negaranya itu musyrik, maka hukumnya bangkai, ya kan? Maka daging itu nggak dibolehkan. Tapi itu hanya daging. Sedangkan yang lain selain daging itu nggak ada masalah itu. Sama saja, roti, buah, demikian juga sayuran, nggak ada bedanya. Kenapa? Hukum ini hanya berbeda dalam urusan penyembelihan. Dalam urusan penyembelihan, bukan masalah masakan juga itu. Misalkan gini, ada orang, saya punya tetangga orang Hindu. Suatu ketika dia itu ngasih saya makanan, ya satu paket makanan, di dalamnya itu ada daging. Boleh nggak saya makan itu? Maka kita lihat kemungkinan besarnya. Kemungkinan besarnya itu dia sendiri yang menyembelih, yang masak, atau dia itu pesan atau beli daging dari pasar. Kalau kemungkinan besarnya itu dia sembelih sendiri, ini kemungkinan ini besar dia nyembelih sendiri ini tetangga saya itu, maka apa? Ini bangkai, tidak boleh dimakan. Terus bagaimana kita hadiahkan ke orang lain? Nggak boleh. Kenapa? Bangkai. Selama itu bangkai, kalau bangkai itu najisnya lidzatihi. Fahami ini istilah ini. Jadi bangkai itu najisnya lidzatihi, yaitu barangnya itu barang najis, memang ini najis itu. Mau dipindah tangankan pun tetap najis ya najis kan itu. Kenapa? Karena haramnya itu lidzatihi. Ya kan? Haramnya lidzatihi. Tetapi kalau misalkan kalau memang kemungkinan besarnya itu dia yang menyembelih sendiri, maka nggak boleh kita makan. Tapi kalau kemungkinan besar itu dia itu belinya di pasar, saya tahu sekali nggak mungkin tetangga saya itu nyembelih ayam, kemudian bedeti ayam, itu nggak mungkin karena jijik dia itu. Kemungkinan besarnya apa? Kalau masa itu dia itu kemungkinan besarnya itu dari pasar dia itu.
Kalau seperti ini bagaimana? Kita lihat lagi itu cara masakannya. Kalau dagingnya halal, dagingnya boleh. Kemudian yang kita lihat kedua itu masakannya itu ada kandungan haram atau enggak itu. Kalau kemungkinan besarnya itu ada, firasat kita itu ini kemungkinan besarnya ada. Berarti apa? Berarti itu najis, haram berarti. Tapi kalau kemungkinan besar nggak ada, maka boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau dia itu cuma masaknya saja, berarti kan nggak ada masalah karena bukan persembelihan. Yang dipermasalahan itu dibahas sama agama kita itu adalah penyembelihannya. Siapa yang menyembelih? Siapa yang menyembelih? Kalau yang menyembelih itu orang ahlul kitab, boleh. Tetapi kalau yang menyembelih itu orang-orang musyrik, maka nggak boleh. Pertanyaan, kalau seandainya misalkan gini, saya punya tetangga orang Kristen, dia ngasih kue kepada kita pas ulang tahunnya misalkan, boleh nggak dimakan itu? Boleh. Kenapa? Karena nggak haram. Karena nggak ada daging yang disembelih di situ tuh. Tidak ada daging. Maka hukumnya apa? Hukumnya halal. Tapi jadi rotinya itu halal syaratnya itu. Tapi ini makanan yang nggak baik. Kenapa makanan nggak baik? Karena makanan itu digunakan untuk peribadatan syiriknya mereka. Berarti itu nggak baik. Tetapi halal nggak? Halal. Cuma makanan ini nggak baik. Maka kalau orang itu ngasih kepada kita, berarti sudah tangannya itu sudah pindah ke kita, jadi milik kita itu. Maka kalau kita berikan kepada orang lain, hukumnya boleh. Dan itu lebih baik. Kenapa? Karena zatnya itu nggak haram. Yang haram itu kan sifatnya itu. Ketika haknya itu sudah pindah ke kita sebagai seorang muslim, berarti itu sudah milik kita. Kalau kita kasih kepada orang lain, hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena zatnya nggak halal, nggak haram. Zatnya itu masih halal. Nah, jadi di sini Allah Taala mengatakan kepada ahlul kitab, kenapa? Karena ahlul kitab itu sama dengan kita itu, pondasinya itu sama itu. Sehingga yang diajak sama Rasulullah itu ahlul kitab, bukan manusia semuanya itu, bukan kul ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kenapa? Karena orang musyrik itu mereka nggak punya kesepakatan dengan kita. Yang punya kesepakatan itu apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang musyrik tidak ada. Sehingga di sini nggak diajak, orang musyrik itu nggak diajak. Yang diajak adalah ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan wahai orang-orang ahli kitab, ayo kita itu sepakat untuk sebuah kalimat yang itu sudah kita sepakati antara kita dan kalian, yaitu apa? Semuanya itu sepakat, Yahudi, Nasrani, Islam sepakat apa? Bahwasanya Allah itu Tuhan. Kita sepakatnya di situ, Allah itu Tuhan. Bedanya itu tentang nabi. Yang membedakan itu konsep kenabian, bukan ketuhanan. Masalah Tuhan sama. Orang Yahudi meyakini Allah itu Tuhan, orang Nasrani meyakini Allah itu Tuhan, kita orang Muslim meyakini Allah itu Tuhan kita. Yang membedakan itu antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu apa? Konsep kenabian. Konsep kenabian. Orang Yahudi mereka dalam konsep kenabian mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Ketika datang Nabi Isa dikafirkan. Nabi Isa nggak dianggap sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Orang Yahudi dikafirkan sama Allah Ta'ala karena mereka mengingkari kenabiannya Nabi Isa. Berarti apa? Berarti bedanya itu di Nabi Isa sekarang di sini. Setelah itu apa? Nabi Isa ketika dakwah tauhid, orang Yahudinya sudah dikafirkan juga itu karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Sampai Nabi Isa diangkat ke atas langit. Setelah itu apa? Datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diyakini sama seorang muslim yang beriman sama beliau. Orang Yahudi tidak mengakui, demikian juga orang Kristen nggak mengakui juga. Berarti apa? Semuanya sama-sama nggak mengakui Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani dikafirkan sama Allah Ta'ala karena tidak beriman sama Nabi Muhammad. Berarti kalau kita perhatikan di sini apa? Perbedaan antara Yahudi, Kristen dan Islam itu dalam konsep kenabian. Dalam konsep kenabian. Kemudian mereka juga konsep ketuhanan juga beda. Ketuhanan masalah apa? Cabang dari Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak. Anaknya siapa? Namanya Uzair, orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen mereka mengatakan Allah itu punya anak. Anaknya siapa? Namanya Isa. Berarti apa? Sama-sama mereka itu meyakini Allah itu bercabang. Allah itu punya cabang, Allah itu punya anak, Allah punya anak, Allah punya anak. Sedangkan orang Islam, Allah Ta'ala sudah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Berarti apa? Allah nggak punya anak, Allah juga nggak punya orang tua. Sehingga bedanya di sini. Bedanya di sini. Dan semuanya orang Yahudi dan Nasrani bagi kita semuanya kafir. Semuanya kafir. Sampai mereka beriman sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus sebagai nabi akhir zaman. Thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam kondisi dia nggak beriman dengan apa yang Allah utus, yaitu agama Islam yang Allah utus saya dengannya, dengan membawa itu. Illa kana min ashabin nar, kecuali pasti orang itu akan masuk neraka jahanam. Berarti dalam agama kita Yahudi, Nasrani semuanya kafir. Semuanya kafir dan semuanya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Walaupun apa? Walaupun mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, tetapi mereka kafir. Kenapa? Karena mereka menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Oleh itu Allah Ta'ala di sini berfirman, Allah na'budu illallah, supaya kita jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'ah, dan jangan kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ini sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun, kalimat pun itu berarti apa? Mencakup umum siapa saja. Maka syirik itu, perhatikan di sini, syirik itu tidak ada bedanya orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah Nabi Muhammad. Misalkan ini, ada orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Ada orang-orang Muslim yang hulu kepada Nabi Muhammad sampai menyembah kuburannya Rasulullah, misalkan itu. Beda nggak ini antara orang Quraisy yang menyembah berhala, patung, dengan orang yang menyembah Nabi Muhammad itu? Sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Sama-sama selain Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti masalah kesyirikan itu identiknya itu bukan karena berhalanya. Jadi masalah syirik itu, perhatikan di sini, syirik itu bukan dilihat dari objeknya yang disembah. Objeknya itu siapa? Yang syirik itu ya batu, pohon. Tapi kalau Nabi nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau yang disekutukan itu malaikat, nggak ada masalah. Disekutukan itu orang soleh, nggak ada masalah. Maka kalau kita datang ke kuburan orang soleh, itu nggak ada masalah itu. Kenapa? Ini orang soleh dekat sama Allah Ta'ala. Maka kita katakan sama. Selama Anda itu menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, walaupun sekutu itu nabi atau malaikat atau rasul atau orang soleh atau batu, pohon, akik, sama saja, nggak ada bedanya. Kenapa? Sama-sama itu semuanya bentuk kesyirikan. Wala nusyrika bihi syai'an, dan supaya kita tidak berbuat kesyirikan kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban, Rabb, sebagai Tuhan tandingan Allah Ta'ala. Sebagai Tuhan, kalau Tuhan itu sifat ketuhanan. Ia bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa mengatur alam, itu namanya sifat ketuhanan. Fa'in tawallau, kalau mereka itu berpaling, mereka itu tidak mau menerima dakwah kita ini, tidak ada masalah juga itu. Kenapa? Karena kewajiban kami itu hanya berdakwah. Fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, saksikanlah saya itu orang-orang yang terus Islam, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya apa? Tanggung jawab kami itu menyampaikan. Urusan mereka itu percaya menerima dakwah kamu maupun tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Kalau kita itu menyampaikan ilmu, kita itu nggak usah mikir panjang lebar masalah hasilnya. Urusan orang itu menerima dan tidaknya itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengatur hati orang. Tanggung jawab kita itu apa? Hanya menyampaikan. Tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima pun nggak usah marah kita itu. Biasa saja itu. Kan biasa saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Kenapa? Karena masalah hati. Urusan hati itu kita nggak bisa memberikan hidayah. Yang penting itu apa? Tanggung jawab kita sudah selesai. Yaitu apa? Kita menyampaikan. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya siapa saja itu. Yang bisa kita jalankan itu hanya menyampaikan dakwah. Urusan mereka itu percaya maupun tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita itu nggak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan karena takut nggak diterima, maka kita itu tercela juga itu. Jadi perhatikan di sini, ada nabi. Coba kita perhatikan itu, ada beberapa nabi. Ada nabi yang dicela sama Allah karena lari dari dakwah. Kenapa lari? Karena masyarakatnya nggak beriman. Akhirnya dihukum sama Allah Ta'ala, nggak main-main. Kenapa? Lari dari dakwah. Kenapa lari? Karena dia itu melihat masyarakatnya nggak beriman. Akhirnya apa? Lari dari dakwah kan itu. Akhirnya apa? Dihukum sama Allah Ta'ala. Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Dihukum sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kan Nabi Yunus berdakwah di sebuah masyarakat nggak beriman. Akhirnya Nabi Yunus itu melarikan diri. Jengkel karena mereka nggak beriman. Akhirnya naik kapal. Setelah itu apa? Dilempar dari kapal, dimakan ikan paus.
Nabi Yunus faham dia itu keliru. Sampai akhirnya ketika dia faham maka dia itu bertasbih. Sampai Allah Ta'ala mengatakan walaula kana minal musabbihin. Jika seandainya Nabi Yunus itu enggak bertasbih terus kepadaku ketika di perut ikan itu, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus itu akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti hari kiamat itu berarti maksudnya apa kata para ulama itu? Ikan pausnya Nabi Yunus itu sampai sekarang masih hidup. Dan itu hidupnya sampai hari kiamat itu. Oleh itu kata para ulama sebagian mengatakan binatang yang paling besar di alam lautan itu pausnya Nabi Yunus. Besarnya luar biasa sampai kata sebagian ulama itu mengatakan sampai di perutnya ikan itu ada hutannya. Jadi ada pohon-pohonan, ada hutannya itu di dalam perutnya itu. Dan itu sampai hari kiamat. Dicela Nabi Yunus sama Allah Ta'ala, bahkan dihukum sama Allah Ta'ala sampai masuk ikan paus. Kalau nggak bertaubat sampai hari kiamat Nabi Yunus itu. Gara-gara apa? Nabi Yunus itu lari dari dakwah. Berarti apa? Orang yang lari dari dakwah, dia itu nggak mau mendakwai. Kenapa? Paling nggak diterima itu dakwah saya itu. Paling si A itu orangnya atas kepalanya itu, nggak mungkin terima nasihat saya itu. Tercela kita itu. Gara-gara apa? Kita nggak mau berdakwah karena kita itu dakwah kita nggak diambil sama orang itu. Tapi coba kita perhatikan itu. Ada seorang nabi yang keluarganya kafir. Nabi Nuh, ya kan? Demikian juga Nabi Lut. Nabi Nuh anak dan istrinya, dua-duanya itu. Anak dan istrinya. Nabi Lut istrinya. Nabi Nuh anaknya. Nabi Muhammad pamannya. Coba kalau kita perhatikan itu, ada seorang nabi lingkup keluarga yang paling dekat saja itu malah nggak beriman itu. Tapi apakah mereka itu dicela sama Allah Ta'ala? Nabi itu dicela karena anaknya nggak beriman, istrinya nggak beriman? Tidak. Allah tidak mencela mereka. Kenapa? Karena tugas mereka sudah selesai. Tugas mereka sudah selesai. Tugasnya apa? Mendakwahkan. Urusan nanti orangnya itu beriman maupun tidak, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita gitu. Allah tidak membebankan kepada kita beban yang kita nggak mampu, yaitu apa? Beban memberikan hidayah manusia. Itu bukan urusan kita. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad tidak bisa menguasai hati mereka. Oleh itu apa? Nabi Nuh nggak pernah dicela sama Allah Ta'ala gara-gara anaknya itu kafir. Tidak pernah dicela sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Nuh dimarahi sama Allah gara-gara mendoakan anaknya setelah meninggal. Mendoakan itu, wahai Tuhanku, itu Kan'an bagaimanapun itu anak saya itu, maka tolong ampuni dosa dia itu. Akhirnya Allah marah kepada Nabi Nuh ketika mendoakan anaknya setelah meninggal. Tetapi ketika anaknya itu kafir, Nabi Nuh nggak dimarahi sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah mendakwahkan. Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya. Demikian juga Nabi Isa sudah Nabi Lot mendakwahkan istrinya. Nabi Muhammad sudah mendakwahkan pamannya. Tanggung jawab mereka sudah selesai. Urusan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan luar biasanya hidayah itu, Nabi Yunus itu, kalau kita lihat ceritanya itu kan, Nabi Yunus itu kan berdakwah, tidak diterima dakwahnya, akhirnya lari. Ketika lari, umat terdahulu itu beda sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang zaman dulu itu, mereka nggak beriman sama Nabi, langsung diazab di dunia, langsung diazab. Kalau Nabi Muhammad nggak, diakhirkan azabnya. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu rahmat bagi orang kafir? Iya, kita katakan iya. Hatta orang kafir mendapatkan rahmat. Rahmatnya apa? Diakhirkan azab mereka sampai nanti di hari kiamat. Sehingga orang yang tidak beriman sama Nabi Muhammad gak langsung diazab di dunia ini. Beda sama umat terdahulu. Umatnya Nabi Yunus itu, ketika Nabi Yunus melarikan diri, Allah itu sudah menurunkan azab. Sudah diturunkan azab dan alamatnya itu sudah muncul. Yaitu apa alamatnya itu? Anginnya nggak berjalan. Sehingga panasnya luar biasa. Jadi nggak ada tiupan angin itu, nggak ada. Setelah itu apa? Wajah-wajah sudah mulai menguning yang siap mau diazab. Jadi daun-daun sudah mulai menguning, wajah orang itu sudah mulai kuning. Itu sudah alamat-alamat azab itu. Itu biasanya apa? Tinggal tunggu sebentar diazab sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Umatnya Nabi Yunus itu sadar kalau mereka mau diazab sama Allah Ta'ala, maka mereka itu bertaubat. Akhirnya ketika mereka bertaubat, diterima sama Allah Ta'ala. Diterima sama Allah Ta'ala, taubat mereka diterima. Setelah itu ketika Nabi Yunus pulang, karena Nabi Yunus itu keluar dari lautan, kemudian setelah itu kan pulang ke kampung, masyarakatnya sudah beriman. Pulang ke kampung, masyarakatnya sudah beriman. Padahal awal kali nggak beriman sama Nabi Yunus. Nabi Yunus melarikan diri, mereka mau diazab, mereka bertobat. Nabi Yunus pulang, mereka itu sudah beriman. Nah, jadi apa? Jadi masalah hasil dakwah itu bukan urusan kita itu.
Hasil dakwah itu bukan urusan kita, itu Allah Ta'ala yang akan mengatur. Allah Ta'ala yang akan mengatur. Seperti misalkan kaumnya Ashabul Kahfi itu, kalau kita lihat ceritanya di surat Kahfi itu kan, para pemuda yang mereka itu melarikan diri karena tinggal di masyarakat yang menyembah berhala. Mereka tidak bisa mendakwahkan. Pilihannya apa? Lari dari kampung itu menyelamatkan agama, atau mereka tinggal di kampung itu tapi harus mengikuti budaya. Sehingga apa? Mereka harus melarikan diri. Melarikan diri sampai mereka tidur di gua sampai 309 tahun. Mereka bangun dari tidurnya itu, kemudian pulang atau berangkat ke kota. Di kota sudah beriman sama Allah Ta'ala. Mereka sudah beriman sama Allah Ta'ala. Dan siapa yang memberikan hidayah mereka? Allah Ta'ala. Nah itu apa? Kita itu gak usah mikir masalah hasil dakwah kita. Terkadang dakwah kita itu terasa hasilnya itu kalau kita sudah meninggal. Nggak harus sekarang itu kita lihat itu. Maka itu apa? Terkadang itu apa? Kita dalam dakwah kita itu banyak tantangan, banyak lika-liku. Itu sudah takdir Allah Ta'ala itu. Terkadang apa? Nanti setelah tantangan-tantangan itu baru dakwah kita itu akan berkembang. Kalau kita apa? Sabar. Kita itu nggak usah khawatir kalau dakwah kita nggak diterima. Kenapa? Karena nggak harus kita itu melihat hasilnya itu sekarang. Para sahabat banyak yang meninggal dunia di tengah perjalanan, belum melihat jayanya Islam. Tetapi apa? Allah tidak melupakan jasanya mereka. Maka yang penting itu kita itu berdakwah. Urusan orang itu mau terima maupun tidak, itu bukan urusan kita itu. Itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kewajiban kita sudah gugur. Sehingga kalau Allah nanti itu bertanya kepada kita, kenapa kamu melihat orang dari sahabat kamu, orang tua kamu, anak kamu, istri kamu berbuat dosa, kamu diam saja itu? Akhirnya apa? Kita sudah katakan, wahai Tuhanku, sudah saya sampaikan gitu. Kita sudah menyampaikan itu, tapi mereka gak terima itu. Yang penting apa? Tanggung jawab kita sudah gugur. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, fa'in tawallau, jika memang mereka itu gak menerima dakwah kamu ini wahai Muhammad, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka, saksikan kalau saya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian gak menerima, itu urusan kalian dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dan masalah dakwah itu sangat-sangat butuh sabar. Hatta kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita sendiri, bahkan anak kita itu. Kenapa? Karena yang kita dakwah itu manusia. Yang kita dakwah itu bukan robot. Kalau yang kita perbaiki itu motor, di dalam motor itu banyak kerusakan, rusak ini, bawa ke bengkel sehari jadi itu. Tapi yang kita perbaiki itu apa? Manusia. Manusia itu punya hati. Manusia punya akal, punya hati, yang nggak ada dalam motor itu nggak ada. Hati itu nggak ada itu. Maka apa? Kita bermuamalah dengan orang itu, kita juga harus paham yang kita ajak bermuamalah itu manusia. Maka apa? Sabar. Kita itu harus sabar. Jangan sampai apa? Kita itu tergesa-gesa. Itu bapak saya itu susah orangnya itu. Kita tanya, berapa kali Anda mendakwai itu? Yuk sekali, saya ngomong sekali nggak diterima itu. Memang atos bapak saya itu. Sekali sudah ngomong atos itu, bayangkan sekali itu. Nabi Muhammad mendakwai orang-orang kafir Quraisy Mekah itu 13 tahun itu, bayangkan itu. Sampai akhirnya apa? Rasulullah harus hijrah ke Madinah itu. Tetapi tetap Rasulullah nggak putus asa, dakwah terus itu. Sampai akhirnya apa? Berbondong-bondong orang-orang Mekah itu masuk Islam. Prosesnya lamanya luar biasa itu. Maka itu sabar. Dakwah itu kita nggak bisa tergesa-gesa. Kita itu harus sabar. Tetapi kalau kita itu ikhlas berdakwah dan Allah itu memang menerima dakwah kita, nanti akan dimudahkan. Nanti akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dan itu semuanya hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, terkadang itu namanya kita itu berdakwah itu, terlebih yang paling pertama kita dakwah itu keluarga kita. Mendakwai orang tua itu beda dengan mendakwai teman-teman, beda sekali itu. Sehingga apa? Sebelum kita itu berdakwah, kita nasihat orang tua itu, yang paling pertama kita jalankan itu apa? Mengetuk pintu langit dulu. Doakan dulu orang tua kita supaya dapat hidayah. Dan itu yang saya kerjakan. Saya dulu untuk mendakwai bapak saya dan ibu saya itu prosesnya lama sekali itu. Tapi alhamdulillah apa? Allah memberikan hidayah. Sebelum saya ngomong sama bapak saya dan ibu saya itu apa? Saya minta terus sama Allah hidayah itu sudah lama itu. Setelah itu apa? Baru ngomong. Dan itu pun gak langsung saya ngomong itu. Sebelum saya ngomong itu prosesnya panjang itu. Saya rubah akhlak saya dulu. Sampai akhirnya apa? Saya itu pengen ngambil hatinya orang tua saya. Kenapa? Manusia itu. Dia ambil dulu hatinya itu. Setelah itu apa? Tunduk sama nasihat kita itu. Akhirnya apa? Kita rubah akhlak kita, kemudian kita rubah bakti kita, sampai yang namanya kita, saya dulu laki-laki masih muda biasalah nakal, kemudian nggak bakti sama orang tua itu biasa. Akhirnya apa? Kita ngaji, kita kenal sunnah, cingkrang, jenggot, itu mulai kita itu berubah lah kita itu. Sampai akhirnya apa? Kita bakti sama orang tua itu tunjukkan.
Sampai akhirnya nangis bapak kita itu. Kenapa? Pakaiannya kita cucikan itu. Ketika sudah hatinya kita ambil, sudah nangis bapak kita itu lihat kita itu. Setelah itu apa? Ngomong apa saja kan didengar kita itu. Dan itu saya rasakan itu. Saya ngomong, Pak ini nggak boleh gini. Ngomong dengan baik-baik itu. Bapak kita langsung, iya wis oke. Ya, ini nggak boleh Pak gini. Oh ya wis oke. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengambil hatinya itu. Lah kalau kita kan sudah kita itu akhlaknya masih rusak gitu, bakti belum bisa gitu loh, masih ngandalkan duitnya orang tua, minta terus itu. Suatu ketika kita dakwanya marah-marah, bapak itu nggak sholat itu haram, neraka jahanam kamu nanti masuknya Pak itu loh. Ya bagaimana bisa terima nasihatnya itu nggak tepat itu, nggak ada tertibnya itu. Maka sebelum kita mendakwai orang tua itu apa tertibnya panjang. Apalagi apa itu orang tua kita sendiri yang harus kita nasihati itu. Kalau kita itu seandainya masuk surga, kita melihat bapak kita, ibu kita masuk neraka jahanam, apa yang membuat kita bahagia itu? Oleh itu kan Nabi Ibrahim itu kan pernah ketika di hari kiamat itu kan minta sama Allah Ta'ala, Tuhanku tolong tunjukkan bapak saya. Mana bapak saya itu? Bapaknya yang mengikat dulu Nabi Ibrahim ketika dibakar itu. Akhirnya ditampakkan bapaknya itu dalam wujud anjing hina, dalam kondisi anjing di bawah kakinya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Tuhanku, jangan kau hinakan saya ketika nanti saya dibangkitkan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, kehinaan apa lagi selain saya di hari kiamat itu melihat bapak saya masuk neraka jahanam? Yaitu tidak ada kehinaan bagi saya melebihi itu. Kenapa? Tetap dia itu bapak saya itu, bagaimanapun dia itu bapak saya itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, Ibrahim, coba kamu sekarang lihat itu bapak kamu kayak apa itu. Setelah itu ketika dilihat di bawah kakinya itu, tiba-tiba bapaknya itu berlumuran darah. Setelah itu datang malaikat, kemudian anjingnya itu ditangkap, diikat kakinya, diseret, kemudian dilempar ke neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, orang kafir tidak akan bisa mendapatkan kebaikan di hari kiamat seperti ini. Yaitu apa? Kalau kita masih punya orang tua, orang kita itu masih muslim itu, alhamdulillah masih Islam itu. Terus kenapa kita itu nggak sabar untuk mendakwahkan mereka? Nabi Ibrahim saja yang bapaknya kafir, bencinya sama Nabi Ibrahim luar biasa kayak gitu, tetap di hari kiamat pun masih membela bapaknya itu. Kenapa? Namanya kita tetap sama orang tua kita itu, tetap kita harus cinta sama orang tua kita, sama istri kita, sama suami kita, sama anak kita. Tetapi apa? Dalam berdakwah itu harus sabar. Terkadang apa? Dakwah itu nggak harus kita yang ngomong. Tidak harus kita yang ngomong. Terkadang harus orang lain yang ngomong itu. Kenapa? Karena kita itu belum sakti ucapan kita itu di hadapan orang itu. Maka kita itu mungkin harus ngomong sama orang lain. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kita sudah selesaikan pembahasan la ilaha illallah. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk syahadat Muhammad Rasulullah. Ini ada hadiah. Ada 2 hadiah. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan pertama itu. Tadi saya sampaikan bahwa rukun dalam la ilaha illallah itu kan ada 2. Kemudian dari rukun 2 itu kita ambil konsep pendidikan. Konsep pendidikan itu juga harus ada 2, ngikuti dengan rukun itu. Nah, sekarang saya tanya, 2 rukun konsep pendidikan, bukan rukun la ilaha illallah loh. 2 rukun dalam pendidikan yang dijalankan sama para nabi dan rasul itu apa? Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Hah? 2, ada 2. Ya, istilahnya bukan itu, istilahnya beda. Tasfiyah sama tarbiyah. Tasfiyah itu apa? Sama dengan rukun la ilaha illallah yang apa itu? Yang nafi, membersihkan. Itu namanya tasfiyah, dibersihkan. Kemudian tarbiyah itu kayak mengisi, yaitu kayak illallah, isbat, yaitu pengisian. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa syariat itu ada 2 macam. Syariatnya para nabi dan rasul itu ada 2 macam. Apa itu 2 macam itu? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Usul syariat dan furu' syariah. Apa bedanya itu? Kalau usul itu apa? Usul itu pondasi. Pondasinya apa itu? Tauhid. Berarti semua agama nabi dan rasul itu sama dalam bab tauhid. Enggak ada perbedaan mereka itu. Kemudian yang kedua, furu' syariah. Kalau furu' syariah masalah apa? Cabang itu apa maksudnya? Metode peribadatannya sama-sama kita sepakat Allah yang berada disembah, tapi cara menyembahnya beda-beda. Setiap nabi beda-beda, syariatnya itu beda-beda. Itu namanya furu' syariah. Ya, sampai di sini nanti adanya diambil.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.